Bash, you been tripping on them hoes. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang dampak teknologi inovatif pada pemain kecil di sektor musik rekaman. Ini adalah topik yang menarik dan relevan karena kita telah menyaksikan bagaimana teknologi telah mengubah industri musik selama beberapa dekade terakhir. Dari piringan hitam ke CD, dari kaset ke MP3, dari radio ke streaming. Teknologi telah mengubah cara kita memproduksi, mendistribusi, dan mengkonsumsi musik. Namun, bagaimana hal ini mempengaruhi musisi independen dan label rekaman yang seringkali beroperasi di pinggiran pasar musik arus utama? Bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan dan peluang yang dibawa oleh inovasi teknologi? Dan bagaimana prospek masa depan mereka di era digital? Inilah beberapa pertanyaan yang akan kita telusuri dalam diskusi ini dengan menggunakan tinjauan kronologis dari perkembangan dan tren utama di sektor musik. Poin pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana proses inovatif telah menghasilkan model bisnis baru, perubahan sosial dan budaya, serta aktivitas kewirausahaan baru di industri musik. Menurut McLeod, pada tahun 2005, teknologi telah memungkinkan munculnya bentuk-bentuk baru produksi musik, seperti rekaman rumahan, sampling, remix, dan mashup, yang telah menantang gagasan tradisional tentang kepenulisan, kepemilikan, dan kreativitas. Praktik-praktik ini juga telah menciptakan genre dan subkultur baru, seperti musik hip-hop, elektronik, dan indie, yang telah mendiversikan lanskap musik dan menarik bagi audiens khusus. Selain itu, teknologi telah memfasilitasi moda distribusi dan konsumsi baru, seperti platform online, unduhan digital, dan layanan streaming, yang telah mengurangi biaya dan hambatan masuk bagi musisi dan label independen, serta meningkatkan akses mereka ke pasar dan audiens global. Seperti yang dikatakan oleh Hux pada tahun 2012, teknologi telah memberdayakan musisi dan label independen untuk menjadi lebih mandiri dan berjiwa wirausaha, karena mereka dapat melewati perantara dan penjaga gerbang industri musik, dan secara langsung terhubung dengan para penggemar dan pelanggan mereka. Namun, teknologi juga memberikan tantangan yang signifikan bagi musisi dan label independen, karena mereka harus bersaing dengan para pemain dominan di pasar musik yang memiliki lebih banyak sumber daya dan pengaruh. Poin kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana pergeseran dalam industri musik telah berdampak pada produksi, distribusi, dan konsumsi. Menurut RDT pada tahun 2014, teknologi telah menciptakan situasi yang paradoksal bagi musisi dan label independen, karena mereka lebih banyak kesempatan tapi juga lebih banyak resiko dan ketidakpastian. Di satu sisi, teknologi telah menurunkan biaya produksi dan meningkatkan kualitas dan kuantitas output musik, yang memungkinkan musisi dan label independen untuk bereksperimen dengan suara dan gaya baru, serta memenuhi selera yang beragam dan khusus. Di sisi lain, teknologi juga telah meningkatkan persaingan dan kejenuhan pasar musik, yang membuat musisi dan label independen lebih sulit untuk menonjol dan mendapatkan pengakuan dan pendapatan. Seperti yang dicatat oleh Galuska pada tahun 2015, teknologi juga telah mengubah pola konsumsi dan preferensi pendengar musik, yang memiliki lebih banyak pilihan dan kontrol atas apa, kapan, di mana, dan bagaimana mereka mendengarkan musik. Hal ini mengakibatkan
penurunan penjualan musik dan pergeseran ke model streaming dan langganan yang telah mengurangi pendapatan dan royalti untuk musisi dan label independen. Poin ketiga yang akan kita bahas adalah bagaimana perusahaan rekaman independen telah menyediakan oasis yang inovatif dan kreatif bagi musisi baru dan tidak konvensional. Menurut Lee, pada tahun 1995, perusahaan rekaman independen telah memainkan peran penting dalam pengembangan dan promosi skena musik alternatif dan bawah tanah, seperti punk, new wave, grunge, dan indie rock, yang telah menantang industri musik arus utama dan komersial. Perusahaan rekaman independen telah menawarkan lebih banyak kebebasan artistik dan fleksibilitas pada artis mereka, dan telah menumbuhkan rasa kebersamaan dan identitas di antara para penggemar dan pelanggan mereka. Seperti yang dilaporkan oleh BBC pada tahun 2009, perusahaan rekaman independen juga lebih responsif dan mudah beradaptasi dengan perubahan tren dan permintaan pasar musik, dan telah menggunakan teknologi untuk keuntungan mereka, seperti membuat platform online, jaringan, dan komunitas, serta menawarkan unduhan digital dan layanan streaming. Seperti yang diamati oleh Laing pada tahun 1985, perusahaan rekaman independen juga lebih inovatif dan kreatif dalam strategi pemasaran dan branding mereka, seperti menggunakan promosi dari mulut ke mulut, fanzine, blog, podcast, media sosial, dan kampanye viral untuk mendapatkan buzz dan kesadaran akan artis dan produk mereka. Poin keempat yang akan kita bahas adalah bagaimana kemunculan internet telah meningkatkan otonomi dan peluang bagi musisi independen. Menurut Gamal, pada tahun 2015, internet telah berevolusi industri musik karena memungkinkan musisi independen untuk membuat, mendistribusikan, dan mempromosikan musik mereka tanpa bergantung pada label rekaman, distributor, atau pengecer. Internet juga memungkinkan musisi independen untuk menjangkau dan berinteraksi dengan penggemar dan pelanggan mereka secara langsung, serta membangun dan mempertahankan basis penggemar yang loyal dan terlibat. Seperti yang dikatakan oleh Ben Clare pada tahun 2006, internet juga memungkinkan musisi independen untuk berpartisipasi dalam ekonomi informasi berjejaring, di mana mereka bisa berkolaborasi dan bekerja sama dengan musisi, produser, dan konsumen lainnya, serta berbagi dan bertukar musik dan pengetahuan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Bernardo dan Martins pada tahun 2014, internet juga memungkinkan musisi independen untuk mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan dan penghasilan baru, seperti urun dana, penjualan merchandise, perizinan, dan pertunjukan langsung. Poin kelima yang akan kita bahas adalah bagaimana pengunduhan ilegal dan pembayaran royalti yang rendah masih menjadi tantangan yang signifikan bagi para musisi independen. Menurut Anderson, pada tahun 2006, pengunduhan ilegal dan berbagi file telah menjadi ancaman besar bagi industri musik karena telah mengikis nilai dan profitabilitas musik, serta telah merampas pendapatan dan royalti yang seharusnya menjadi hak para musisi dan label. Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa pengunduhan ilegal dan berbagi file juga dapat menguntungkan musisi independen karena dapat meningkatkan exposure dan popularitas mereka, serta menghasilkan lebih banyak permintaan untuk pertunjukan langsung dan barang dagangan mereka. Buktinya masih belum dapat disimpulkan dan masih kontroversial. Seperti yang dicatat oleh Tesler dan Flynn pada tahun 2016, pengunduhan dan berbagi file secara ilegal juga dapat merugikan musisi independen karena mereka dapat mengurangi insentif dan sumber daya yang memproduksi dan berinvestasi dalam musik mereka, dan dapat merusak reputasi dan kredibilitas mereka. Selain itu, pengunduhan dan berbagi file secara ilegal juga mempengaruhi kualitas dan keragaman musik karena dapat menghambat inovasi dan eksperimen, serta lebih mengutamakan musik arus utama dan komersial daripada musik alternatif dan musik khusus. Sebagai penutup,
kita telah membahas dampak teknologi inovatif terhadap para pemain kecil di sektor musik rekaman dengan menggunakan tinjauan kronologis dari perkembangan dan tren utama di industri musik. Kita telah melihat bagaimana teknologi telah membawa peluang dan tantangan bagi musisi dan label independen karena mereka harus menghadapi dinamika dan tuntutan pasar musik yang terus berubah. Kita juga telah melihat bagaimana musisi dan label independen telah menjadi inovatif dan kreatif dalam strategi produksi, distribusi, dan pemasaran mereka, dan bagaimana mereka telah berkontribusi terhadap keragaman dan kualitas musik. Namun, kita juga telah melihat bagaimana musisi dan label independen masih menghadapi hambatan dan kerugian yang signifikan karena mereka harus bersaing dengan para pemain yang dominan dan kuat di industri musik. Oleh karena itu, kita menyarankan agar para musisi dan label independen perlu fokus untuk mengembangkan strategi dan solusi baru untuk masa depan mereka, seperti membentuk aliansi dan koalisi, menciptakan platform dan saluran alternatif dan khusus, serta melibatkan dan memperdayakan para penggemar dan pelanggan mereka. Kita juga menyarankan agar regulator dapat dan pembuat kebijakan perlu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan mendukung bagi musisi dan label independen, seperti menegakkan dan melindungi hak-hak dan kepentingan mereka, mempromosikan dan menghargai inovasi dan kreativitas mereka, serta membina dan meningkatkan keragaman dan kualitas mereka. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa.